Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Product Welfare. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen inventory yang dibagi dalam beberapa poin, yaitu pengertian, kegunaan, contoh, dan lain-lain. Namun sebelum itu, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan produk kami yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Terry dan Wirawan. Oke, kami dari Welfare bergerak sebagai perusahaan clothing yang berfokus dalam produksi kaos. Produksi kaos tersebut dikerjakan serapi mungkin dengan pekerja yang sudah pengalaman di bidangnya. Segmentasi pasar kami adalah kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Sedangkan target pasar kami yaitu kaum muda, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Bahan kaos yang kami gunakan berjenis kaos cotton comb 30S. Bahan kaos ini merupakan bahan yang umum digunakan dalam pembuatan kaos karena bahan ini mempunyai tekstur yang halus dan baik untuk digunakan. Ukuran yang kami sediakan juga bervariasi, mulai dari ukuran S hingga XL. Produk kami memiliki penampilan yang elegan, sehingga memberikan kesan bagi para pengguna akan penampilan yang semakin bergaya dan trendy ketika memakainya. Dan dengan desain yang sederhana atau simple, cocok bagi Anda yang menginginkan desain yang tidak terlalu ramai. Produk kami dapat ditemukan di platform online maupun online. Pada platform online, produk kami dapat ditemui di aplikasi Tokopedia dan Shopee. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi website kita di welfareofficial.site. Dalam pemasaran produk kita, tidak lepas dengan manajemen persediaan. Jadi, poin manajemen persediaan akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya penyimpanannya. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory management sangatlah penting dilakukan. Dan berikut saya akan membagi beberapa sistem pencatatan persediaan. Yang pertama adalah identifikasi khusus. Pada metode ini, biaya dapat dialokasikan ke barang yang terjual selama periode berjalan dan ke barang yang ada di tangan pada akhir periode berdasarkan biaya aktual dari unit tersebut. Metode ini diperlakukan untuk mengidentifikasi biaya historis dari unit persediaan. Dengan identifikasi khusus, arus biaya yang dicatat disesuaikan dengan arus fisik barang. Lalu yang selanjutnya adalah metode biaya rata-rata atau average. Metode ini membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unit. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang terjual seharusnya dibebankan dengan biaya rata-rata tertimbang dari jumlah unit yang dibeli pada tiap harga. Metode rata-rata mengutamakan yang mudah terjangkau untuk dilayani, tidak peduli apakah barang tersebut masuk pertama atau masuk terakhir.
Ya, selanjutnya metode masuk pertama, keluar pertama, atau biasa disebut dengan FIFO. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual adalah unit yang terlebih dahulu masuk. Selain itu, di dalam FIFO, unit yang tersedia pada persediaan akhir adalah unit yang paling akhir dibeli. Sehingga biaya yang dilaporkan akan mendekati atau sama dengan biaya penggantian akhir periode. Lalu untuk metode yang terakhir adalah masuk terakhir, keluar pertama, atau biasa disebut dengan LIFO. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang paling barulah yang terjual. Metode LIFO secara teoritis adalah metode yang paling baik dalam penggantian biaya persediaan dengan pendapatan. Apabila metode LIFO digunakan dalam selama periode inflasi atau harga naik, LIFO akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi, jumlah laba kotor yang lebih rendah, dan nilai persediaan akhir yang lebih rendah. Dan lalu saya juga akan menyampaikan beberapa manfaat manajemen persediaan. Salah satunya adalah manfaat diskon kuantitas. Lalu yang kedua adalah menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Yang ketiga adalah manfaat pemasaran. Keempat adalah spekulasi terhadap kenaikan harga beli. Yang kelima adalah kepuasan konsumen, dan keenam adalah kontinuitas produksi. Dan untuk perusahaan kami, Welfare, kami juga mengawasi manajemen persediaan kami dengan menggunakan aplikasi yang bernama iPos 4. iPos 4 adalah program perdagangan retail dan grosir untuk usaha skala menengah, di mana perusahaan memerlukan media komputerisasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Program iPos 4 mampu menangani dan memproses data yang cukup banyak karena menggunakan sistem database client server, sehingga program mampu memproses data dalam jaringan LAN atau WiFi yang cepat walaupun digunakan bersama-sama dalam waktu bersamaan. Program iPos 4 profesional sudah termasuk akuntansi perusahaan dagang, sehingga memudahkan Anda untuk mengelola stok dan keuangan. Lalu untuk poin berikutnya adalah mekanisme manajemen persediaan yang akan disampaikan oleh rekan kami, Rizal. Dipersilakan. Oke, poin selanjutnya adalah mekanisme manajemen persediaan. Oke, kita akan share screen. Oke, di sini seperti yang dikatakan oleh rekan saya, kami menggunakan program aplikasi iPos 4 dalam mengolah data atau produk perusahaan kami. Di sini iPos 4 memiliki banyak fitur yang sangat berguna bagi perusahaan kami dalam mengolah penjualan, pembelian, dan persediaan produk-produk kami. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah menu master data. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu daftar item. Nah, di sini saya telah menginput 2 item dari produk kami. Yaitu produk kaos, 2 produk kaos yang dengan varian tertentu dan varian lainnya. Yaitu yang pertama adalah varian hitam dan varian putih. Jadi di aplikasi iPos 4 ini kami menginput produk-produk yang telah kami produksi dan dimasukkan ke daftar iPos
di sini. Di sini kita bisa mengatur stok yang kita sediakan di pos ini, berapa stok yang telah kita produksi, dan jenisnya, merek, harga pokok, dan harga jual, dan lainnya. Lalu, di sini juga ada menu daftar supplier. Nah, daftar supplier yang kami gunakan adalah supplier yang memang supplier di bidang clothing yang bernama Haifur. Haifur ini lokasinya bertepatan di Sumeneb, yang kebetulan sama dengan tempat perusahaan kami berada. Nah, lalu di sini kita bisa menginput daftar pelanggan pembelian baju kami. Seperti contoh data-data berikut. Untuk umum sudah jelas, ini adalah untuk umum yang memang kami tidak menginput, memang tidak mendata nama dari konsumen kami. Sedangkan yang untuk Ahmad ini adalah spesifik untuk pembeli yang memang kami mempunyai informasi tentang konsumen tersebut. Lalu untuk menu pembelian di sini kita bisa mengatur pembelian stok atau produk ke supplier kami. Nah, di sini kita bisa menginput data yang telah kita produksi, yang memang yang kita supply dari supplier kami. Di sini sangat lengkap, dari mulai nomor transaksi, tanggal, dan juga rincian harga serta tanggal pengiriman dan lainnya. Di sini cukup membantu dan sangat bermanfaat bagi perusahaan kami dalam mengolah produk yang kami beli dari supplier kami. Tak hanya itu, kami bisa juga mengawasi penjualan produk kami lewat menu penjualan. Di sini sangat jelas, sangat banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh IPOS ini. Nah, kebetulan kami mempunyai pelanggan yang bernama Ahmad yang memesan produk kami, varian kaos berwarna hitam bertuliskan welfare warna putih. Nah, dia memesan satu jumlah kaos. Jumlah kaos yang berharga, yang total harganya 74, yang kami bulatkan menjadi 75.000. Jadi sangat jelas mekanisme dari aplikasi IPOS ini. Persediaan kaos kami input ke daftar item, dan juga untuk pembelian kepada supplier kami bisa juga input datanya di sini, serta kita bisa juga melihat tanggal, nomor transaksi, dan lainnya secara spesifik di menu tersebut. Lalu untuk penjualan kita juga bisa dapat melihatnya di sini. Dan tak lupa juga persediaan juga kami catat di sini untuk persediaan kaos kami, seperti stok yang keluar, stok yang masuk, daftar item masuk, daftar item keluar, seperti itu. Jadi kita bisa memantau pengeluaran dan pemasukan produk kami. Nah, di akhir bulan kita juga ada laporan pembelian, seperti laporan pembelian kepada supplier, laporan penjualan kepada konsumen, dan juga laporan-laporan lainnya. Kita dapat melihat laporan-laporan dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nah, kita juga bisa mencetak dan juga menyimpan laporan-laporan tersebut, sehingga
barang masuk dan barang keluar juga dapat kita awasi secara detail seperti itu. Jadi jelas sekali bahwa fitur-fitur yang ditawarkan oleh IPOS ini dan juga mekanisme yang disediakan juga jelas, sangat jelas, dari mulai pembelian, penjualan, persediaan, akuntansi, dan laporan, serta lainnya sangat jelas. Seperti itu. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Juliana Rizkita. Waktu dan tempat dipersilakan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, kami dapat menarik kesimpulan yaitu manajemen inventory sangat dibutuhkan dalam penjualan di bidang usaha, jasa, atau barang. Kita bisa memantau pemasukan atau pengeluaran barang kita secara rinci dengan menggunakan aplikasi IPOS 4. Berbagai fitur ditawarkan sehingga kehadiran aplikasi tersebut sangat bermanfaat bagi toko kami. Cukup sekian penjelasan tentang manajemen inventory dari perusahaan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.